Serial One Piece, yang mengisahkan perjuangan Luffy untuk mencapai mimpinya menjadi bajak laut, tidak selalu menyajikan kisah menyenangkan dan heroik saja. Ada juga beberapa kisah dan momen sedih yang membuat penontonnya nangis. Inilah 16 momen sedih yang ada di One Piece. Flashback Oden. Saat arc Wano, terdapat flashback dari Shogun atau pemimpin negeri Wano yaitu Kozuki Oden. Mulai dari Oden yang keluar pulau untuk bergabung bersama bajak laut Shirohige, hingga akhirnya menjadi kru sementara dari bajak laut Roger, untuk membantunya mencari One Piece. Kisah sedihnya dimulai ketika ia hendak dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup selama 1 jam oleh Kurozumi Orochi dan Kaido. Sambil mengangkat 9 pengikut setia Oden yang disebut Akazaya, karena dijanjikan jika bertahan ia akan dibebaskan. Namun Orochi membohonginya dan Kaido menembak kepalanya hingga tewas. 15. Luffy membantu Nami. Salah satu momen paling emosional dalam arc Arlong Park, tentu saja ketika Nami menangis sejadi-jadinya di jalanan karena perlakuan Arlong yang kejam. Melihat hal tersebut, Luffy memberikan topinya kepada Nami sebagai simbol yang mengatakan bahwa Nami tidaklah sendiri. Nami pun meminta tolong kepada Luffy, dan melihat wajah Luffy yang serius dan penuh amarah membuat kita semua merinding. Selain emosional dan menyedihkan, momen ini juga menjadi titik balik persahabatan dari kru topi Jerami yaitu Luffy dan Nami. 14. Flashback Otohime. Bermula pada sejarah ketegangan antara Fishman dan manusia. Fishman yang selalu dianiaya, dan bagaimana kebencian di antara mereka, membuat Otohime, ratu dari manusia ikan yang memiliki mimpi untuk kedamaian antara manusia ikan dan manusia serta dapat hidup berdampingan. Namun hal ini mendapat tentangan dari ras manusia ikan, salah satunya Hody Jones, yang akhirnya membunuhnya. Kematian Otohime terasa sangat menyedihkan, karena perjuangannya terasa sia-sia dan akhirnya malah dibunuh kaumnya sendiri. 13. Flashback Nolan. Mont Blanc Nolan adalah penjelajah dari North Blue, yang menemukan Pulau Jaya dan Kota Emas Shandora. Ia berteman baik dengan Kalgara dari suku Shandia. Namun saat Nolan kembali ingin membawa rajanya untuk melihat kota emas, pulau itu sudah terangkat ke langit oleh Knock Upstream. Karena dianggap berbohong, Nolan dihukum mati. Momen ini terasa sangat sedih karena Nolan sebenarnya berkata jujur, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya Nolan harus mati dan kisahnya menjadi dongeng populer di North Blue. 12. Kisah Sanji dan Zeff. Sanji kecil pernah bekerja di kapal restoran dan bermimpi pergi ke All Blue. Namun kapal itu diserang oleh bajak laut Zeff hingga terjadi badai besar. Sanji dan Zeff terdampar di tebing batu. Dengan perbekalan seadanya Zeff memberikan seluruh makanan kepada Sanji dan hanya makan kakinya sendiri agar bisa bertahan hidup. Sanji menangis saat tahu Zeff rela mengorbankan kakinya dan mimpinya sebagai koki laut demi menyelamatkannya. Momen ini terasa sangat emosional karena menunjukkan kasih sayang seorang ayah bagi Sanji meskipun mereka bukan keluarga kandung. 11. Perpisahan Tom dan Franky. Tom adalah tukang kapal hebat di Water Seven dan guru dari Franky serta Iceberg. Ia membuat kapal Oro Jackson untuk Gold de Roger. Karena itu, pemerintah dunia ingin menghukumnya. Namun, Tom menerima hukuman dengan tenang demi melindungi murid-muridnya. Saat akhirnya dibawa pergi oleh kereta laut, Franky mencoba menghentikannya, tetapi malah tertabrak kereta. Momen ini sangat sedih karena Tom selalu bangga pada Franky dan menganggapnya sebagai anak sendiri, tetapi mereka harus berpisah dengan cara yang tragis. 10. Kisah warga negeri Wano. Kisah warga negeri Wano terasa sangat menyedihkan karena harus hidup dalam kemiskinan dan kelaparan di bawah tirani Kurozumi Orochi dan Kaido. Banyak warga yang tewas karena kelaparan atau karena siksaan akibat melawan dua penguasa ini. Hal yang paling menyedihkan adalah para warga yang harus memakan buah iblis buatan yang disebut Smile untuk menahan lapar mereka. Efek samping dari buah ini yang membuat mereka akan tertawa tanpa sebab jadi menambah sisi emosional dari cerita ini. 9. Kematian Shimotsuki Yasui. Shimotsuki Yasui adalah pendukung setia keluarga Kozuki dan pernah menjadi daimyo untuk wilayah Hakumai. Yasui melakukan tindakan heroik dengan mengorbankan dirinya dalam upaya untuk menyesatkan pasukan shogun dan memungkinkan revolusi Kozuki Momonosuke untuk terus berlanjut. Ia digantung dan ditembak mati oleh pasukan setia Orochi. Melihat hal tersebut saja sudah menyedihkan, ditambah dengan kehadiran Otoko anak angkatnya yang mengoleskan salep yang dibeli dari Usopp dengan iming-iming dapat menyembuhkan segala luka.
Latar suara tertawa dari para warga yang memakan buah smile semakin membuat hati penggemar tersentuh dari adegan ini. 8. Flashback Senor Pink. Senor Pink dulunya adalah pria normal yang menikah dengan seorang wanita bernama Rusian. Mereka sempat memiliki anak, namun anak mereka meninggal. Istrinya pun mengalami kecelakaan dan menjadi koma. Karena istrinya pernah bilang suka melihat bayi, Senor Pink mulai memakai baju bayi agar istrinya tersenyum saat sadar nanti. Namun istrinya tidak pernah sadar hingga meninggal. Momen ini sangat sedih karena Senor Pink terus memakai baju bayi untuk mengenang cinta sejatinya yang sudah tiada. Ini menjadi bukti kesetiaan dan pengorbanan Senor Pink demi menghibur istrinya, meskipun tetap harus meninggalkannya juga. 7. Flashback Chopper. Chopper lahir sebagai rusa kutub biasa, tetapi karena memakan Hito-Hito no Mi, dan memiliki warna hidung yang beda, ia jadi ditolak kawanan rusanya. Ia juga ditakuti oleh manusia karena dianggap monster. Namun, Chopper diselamatkan oleh Dr. Hiluluk yang merawat dan mengajarinya tentang impian. Saat Hiluluk sakit parah, Chopper mencari jamur obat untuknya, tapi jamur itu beracun. Hiluluk tetap memakannya dan tersenyum sebelum mati. Momen ini sedih karena Chopper merasa sudah membunuh orang yang paling ia cintai. 6. Kesendirian Brook. Bajak laut Rumbar adalah kru pertama Brook. Mereka berlayar sambil bernyanyi dan hidup bahagia bersama. Namun suatu hari mereka terkena racun mematikan. Sambil menunggu ajal, mereka merekam lagu terakhir untuk Labuan yang menunggu di Rivers Mountain. Satu persatu kru meninggal sambil tertawa dan bernyanyi. Momen ini sangat sedih karena mereka mati dengan senyum demi meninggalkan kenangan indah untuk Labuan. Kesedihan ditambah dengan kisah Brook yang harus sendirian selama puluhan tahun karena memakan buah iblis dan hidup kembali, sementara teman-temannya sudah tewas. 5. Kisah Lo dan Chorazon. Lo adalah anak dari kota Flevanche yang hancur karena penyakit Emberlit. Semua keluarganya tewas, dan Lo hidup penuh dendam. Ia kemudian bertemu Chorazon, adik Doflamingo, yang ternyata baik hati. Chorazon berusaha menyembuhkan Lo dengan mencuri OP-OP no Mi untuknya. Namun saat Lo sembuh, Chorazon malah dibunuh oleh Doflamingo. Momen ini sangat sedih karena Chorazon rela mati demi menyelamatkan Lo yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. 4. Robin di Enies Lobby. Robin selalu hidup sendirian dan diburu sejak kecil karena bisa membaca poneglyph. Ia merasa tak layak hidup dan hanya menjadi beban. Namun saat di Enies Lobby, ketika Luffy dan teman-teman datang menolongnya, Robin akhirnya berteriak sambil menangis, "Aku ingin hidup." Momen ini sangat sedih karena untuk pertama kalinya Robin menunjukkan keinginannya untuk tetap hidup bersama teman-temannya. 3. Kematian Ace. Kematian Ace bagi penggemar setia One Piece adalah salah satu momen paling emosional yang ada dalam seri ini. Penggemar sempat diberikan harapan ketika Ace berhasil terbebas dari borgol dan panggung eksekusi. Namun Ace akhirnya harus mati juga di depan mata Luffy, ketika mencoba menjadi tameng hidup untuk menahan serangan lava dari Akainu. Luffy sangat terguncang dan membeku saat hal ini terjadi, menambah kedalaman emosi cerita ini. Jujur yang membuat saya menangis, saat Dadan menangis dan menyalakan Garp. Dadan yang merawat Ace dan Luffy, terasa kehilangan anak kesayangannya. Meski Dadan bandit gunung, Dadan sudah menganggap Ace dan Luffy seperti anak sendiri. 2. Perpisahan dengan Going Merry. Setelah aksi heroik bajak laut topi jerami di perang Enies Lobby dalam upaya menyelamatkan Robin, mereka mencoba kabur dengan kapal mereka, Going Merry yang sudah cukup rusak. Setelah perjalanan yang panjang, dan penuh petualangan bersama Luffy dan kawan-kawan, Going Merry pun akhirnya mencapai batasnya. Meskipun diambang kerusakan yang parah, Going Merry tetap datang untuk menjemput Luffy dan kawan-kawan di akhir Enies Lobby Arc. Setelahnya Going Merry pun benar-benar rusak. Sebagai penghormatan terakhir pada kapal kecil pemberani mereka, Luffy dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal dengan penuh air mata. 1. Flashback Kuma. Kuma berasal dari ras Buccaneer yang selalu diperbudak pemerintah dunia. Sejak kecil ia menderita sebagai budak. Satu-satunya orang yang ia cintai, Ginny, sesaat mendapatkan kebahagiaan, Ginny diculik dan dijadikan budak Tenryubito. Saat Ginny akhirnya bebas, ia sudah sakit parah dan meninggal. Lalu Kuma merawat anak Ginny, Bonnie. Bonnie juga mengidap penyakit yang sama dengan Ginny. Demi mengobati Bonnie, Kuma rela menyerahkan diri kepada pemerintah dunia dan dijadikan Shichibukai. Tubuhnya diubah menjadi cyborg tanpa ingatan, hanya dijadikan alat untuk melayani mereka. Itulah 16 kisah dan momen sedih di One Piece. Mana yang buat kamu nangis? Sampaikan di kolom komentar.